52 tahanan di Lapas Kelas 2B Kutacani di Kabupaten Aceh Tenggara kabur. Para tahanan begitu leluasa menerobos pintu pagar depan lapas hingga membobol atap tahanan. Peristiwa yang terjadi di saat menjelang waktu berbuka puasa itu sontak mengejutkan masyarakat di sekitar lapas. Persoalan makanan hingga bilik asmara diduga menjadi biang kerok kaburnya tahanan. Lalu bagaimana bisa para tahanan ini menjebol pengamanan lapas yang berlapis? Beginilah suasana menegangkan saat puluhan tahanan di Lapas Kelas 2B Kutacani, Aceh Tenggara berhamburan melarikan diri melalui pintu depan lapas pada 10 Maret lalu. Para tahanan terlihat berlarian keluar dari komplek Lapas Kutacani dengan melompati pintu pagar depan. Situasi ini membuat kepanikan warga yang tengah beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa. Orang lari dari lapas. Orang kabur. Beberapa tahanan ada yang kabur melalui loteng saat keributan dengan petugas lapas terjadi jelang berbuka puasa. Beberapa tahanan yang kabur mengalami luka dan patah pada bagian kaki, diduga karena terjatuh di ketinggian saat melarikan diri. Orang lari dari lapas. Orang lari dari lapas. Orang lari. Situasi di luar lapas yang tengah ramai warga membuat para napi berhamburan di tengah kerumunan warga. Insiden ini membuat warga sekitar termasuk para pedagang takjil panik dan berlarian menyelamatkan diri. Antara napi dan masyarakat yang panik tak bisa dibedakan karena para napi mengenakan pakaian biasa. Situasi chaos ini buru-buru ditindaklanjuti oleh petugas lapas. Dibantu warga, sejumlah petugas lapas berpakaian bebas mengamankan sejumlah napi yang kabur. Beberapa napi diamankan dalam kondisi terluka di kaki karena terjatuh dari atap. Dari 52 orang yang kabur, hanya beberapa napi yang berhasil diamankan. Sisanya meloloskan diri dan tengah diburu oleh polisi. Insiden kaburnya puluhan napi di Lapas Kutacani ini menimbulkan tanda tanya. Kok bisa para narapidana menjebol keamanan lapas yang wajarnya dijaga dengan keamanan berlapis? Kepala Lapas Kutacani membantah kalau ada unsur kelalaian. Menurutnya saat itu kondisi 3 pintu pengamanan lapas dalam keadaan terkunci. Namun menjelang buka puasa, warga binaan memobilisasi massa dan membobol pintu lapas. 2 pintu berhasil dibobol, namun karena pintu ketiga terkunci, para warga binaan kabur lewat atap. Lapas yang saat itu dijaga hanya 6 orang, tak mampu menghadapi situasi yang keos dan jumlah napi yang mencapai ratusan. Kalau tidak ada, kita sudah terkunci semua karena mereka jebol di dalam. Pintu 2 pun sudah terjebol oleh mereka karena pintu terakhir kita sudah terkunci, makanya mereka lewat atap. Rasio pengamanan di kita dari 6 orang petugas pengamanan, sedangkan isi di kita 362 orang. Jadi untuk rasio keamanannya tidak berbanding. Jadi kalau ada mobilisasi dari warga binaan banyak ke satu tempat, pasti jebol. Sejumlah masalah diduga jadi penyebab 52 napi kelas 2B Kutacani Aceh kabur. Salah satunya yang kerap jadi persoalan di lapas-lapas di Indonesia adalah masalah kelebihan kapasitas. Berdasarkan keterangan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS, kapasitas lapas kelas 2B Kutacani semestinya dihuni untuk 85 orang. Namun pada kenyataannya lapas ini dihuni 362 orang. Ini berarti melebihi kapasitas hingga lebih dari 300%. Dan inilah gambaran bagaimana kondisi lapas kelas 2B Kutacani dengan penghuni narapidana yang mencapai ratusan orang ini.
nyatanya tak sebanding dengan luas dan jumlah ruang tahanan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana para narapidana hidup berdesakan di dalam lapas Kutacane. Untuk mengatasi masalah ini, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS berencana memindahkan napi ke lapas terdekat. Selain pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berencana menghibahkan tanah seluas 4,1 hektar untuk pembangunan lapas yang lebih besar. Untuk lapas kelas 2 ini hanya 85 dan dihuni kurang lebih 352. Sudah over kapasitas dengan 300%. Sebagian kita akan geser ke lapas-lapas yang terdekat untuk memberikan nyaman warga binaan kita yang ada di lapas kelas 2. Namun selain overkapasitas terungkap, ada alasan lain yang membuat puluhan tahanan di lapas Kutacane ini nekat melarikan diri. Ternyata selama ini ada tuntutan ketersediaan bilik asmara dari para narapidana lapas Kutacane. Namun tak kunjung terpenuhinya tuntutan ini, akhirnya membuat para napi melakukan perlawanan dengan membobol pintu. Masalah bilik asmara ini kemudian disorot oleh Wakil Menteri HAM Mugianto. Menurutnya, fasilitas bilik asmara bisa disediakan pengelola lapas jika dimungkinkan. Meski narapidana dibatasi hak-haknya, namun hak pokok seperti makanan dan kesehatan tetap harus dipenuhi. Tuntutan mereka adalah ingin ada bilik asmara untuk di dalam lapas. Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di pihak pusat. Harus diperhatikan oleh pengelola LP, ya pengelola LP. Kalau itu memang dimungkinkan, saya pikir di penjara-penjara yang lain, di lapas-lapas yang lain kan juga diterapkan. Yang namanya warga binaan, orang dihukum, itu kan dibatasi hak-haknya. Tapi tidak semua hak itu harus dibatasi. Selain karena masalah overkapasitas dan tuntutan bilik asmara, urusan perut juga jadi salah satu biang kerok di balik kaburnya para narapidana lapas Kutacane. Persoalan jumlah makanan yang tidak memadai, kecewa dengan menu makanan, serta keributan saat antre takjil jelang buka puasa juga jadi persoalan. Sedikit masalah makanan mereka tidak terima karena tadi sudah dijelaskan oleh Kalapas. Anggarannya untuk makan satu hari hanya 20.000. Cuman kesimpulannya kalau menurut saya karena lapas kita over kapasitas. Satu persatu narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh mulai kembali ke lapas. 2 diantaranya diantar keluarga. 2 narapidana ini diantarkan oleh istri mereka masing-masing. Kembali ke lapas Kutacane, pihak keluarga menyerahkan kedua napi itu pada Rabu malam setelah sempat menginap di rumah mereka masing-masing. Tiga hari usai insiden kaburnya napi lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, petugas lapas bersama TNI Polri dan warga binaan memperbaiki seluruh fasilitas lapas yang rusak. Napi dan tahanan turut dilibatkan sebagai bagian program pembinaan dan tanggung jawab akibat perbuatan yang berujung rusaknya fasilitas lapas. Sementara itu, petugas dari Polres Aceh Tenggara, Aceh telah membentuk tim khusus untuk memburu belasan narapidana yang masih melarikan diri. Selain di sekitar lapas, polisi juga menggelar razia di perbatasan daerah untuk mempersempit gerak napi yang kabur. Sudah membentuk tim-tim khusus yang akan bekerja dan bergerak terus untuk mencari keberadaan saudara-saudara kita. Dan saya menerima informasi bahwa 19 orang ini masih bersembunyi di keluarga atau kerabat terdekatnya. Hingga Jumat malam ini sudah 38 orang dari 52 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara telah kembali menyerahkan diri. Insiden kaburnya puluhan narapidana di Kutacane ini harus menjadi evaluasi perbaikan lapas. Meskipun mereka narapidana, namun mereka tetap memiliki hak-hak untuk hidup layak di dalam lapas. Selain itu, pentingnya pengawasan dan penjagaan sehingga kejadian ini tidak terulang kembali.
Saudara, usai jeda di berita utama, seorang balita menjadi korban penjambretan saat sedang memainkan gawai. Selengkapnya berita utama segera kembali.